Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hasil keputusan ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia keempat tahun 2012 mengenai tindak pidana pencucian uang, dalam bahasa Arab ghusnul amwal, istilahnya adalah money laundry. Tindak pidana pencucian uang secara sederhana adalah proses yang dilakukan untuk mengubah uang yang dari sumber-sumber yang haram, penggelapan, manipulasi pajak, korupsi, kemudian suap untuk memasukkan barang-barang ilegal, perizinan industri-industri ilegal dan sebagainya, yang dikemas sepertinya kegiatan yang sah dan legal, disebut pencucian uang. Dalam tinjauan Islam, hasil keputusan MUI Majelis Ulama Indonesia di halaman 1211 sampai 1216 mengemukakan beberapa pandangan Islam, diantaranya gambaran pencucian uang itu dilarang oleh Islam diisyaratkan dari hadis Sahih Bukhari, yaitu di hadis nomor 6636, di mana ada orang yang dikenal dengan Ibnu Lujbiyah, di mana ada orang yang diangkat Nabi sebagai amil kepanitiaan dan pengumpul panitia zakat, yang kemudian dia menstorkan pengumpulan zakat dan mengatakan bahwa dia menerima sesuatu untuk pribadinya dari orang yang mengeluarkan zakat, dan pengakuan itu tidak dilegalkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak disahkan. Karena apa? Jika orang ini duduk di rumah, siapa yang akan memberi hadiah? Dia mendapatkan hadiah dari orang yang mengeluarkan zakat karena dia ketika itu dalam posisi yang menarik zakat, dan itu kalau dilegalkan berbahaya, akan memberi kesempatan yaitu kompromi antara yang mengeluarkan zakat dan yang menarik zakat, dan kompromi ini akan mengakibatkan jinayah yang lain, pidana, kriminal yang lain, pencurian, pengurangan nilai zakat, pengurangan hak-hak yang harus dikeluarkan dari zakat, dan terjadilah pencucian uang. Maka Nabi SAW melarang orang ini untuk menerima hadiah dari orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian
suap itu juga menjadi sarana untuk pencucian uang atau ghusul amwal, juga dikupas oleh Majelis Ulama Indonesia mengutip dari kitab An-Nihayah karya Ibnu Asir. Ini sebuah kitab kamus hadis ini ya. Sebetulnya ini kamus hadis, An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar karya Ibnu Asir, di jilid 2 halaman 226 disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rasyiyah, Allah melaknat orang yang memberi suap, wal murtasyiyah, yang menerima suap, wal raisya, dan yang membantu penyuapan, yang memediatori penyuapan. Itu semua dilaknat. Kemudian diceritakan di sini satu kasus yang bukan suap tapi suatu kedaruratan ketika Abdullah bin Mas'ud ditangkap di negeri Ethiopia karena sesuatu, padahal Abdullah bin Mas'ud ini tidak bersalah. Dengan terpaksa Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan uang 2 dinar fa'ata dinaraini, maka Abdullah bin Mas'ud memberikan uang 2 dinar hatta khuliya sabiluh, sehingga dilepaskan dan dibebaskan. Ini bukan suap, tapi ini karena untuk keselamatan dirinya, yang dirinya itu tidak bersalah tapi ditangkap di Ethiopia, tapi akhirnya Abdullah bin Mas'ud harus melepaskan diri dengan uang. Ini terkecuali, ini bukan suap. Tapi suap seperti kita ketahui, yaitu suap masuknya barang-barang haram, suap pendirian industri haram, suap kegiatan-kegiatan yang haram, dan sebagainya. Kemudian gambaran yang ketiga juga dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu tentang apa yang menyebabkan ghusul amwal atau yang disebut dengan pencucian uang, yaitu mengutip dari kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din. At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din di jilid 4 halaman 335 336, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai amir atau mengepalai suatu daerah. Dan suatu hari Abu Hurairah datang kepada Umar bin Khattab dengan membawa uang 400.000 dari Bahrain. Umar bertanya, "Adzalamta ahadan?" Apakah kamu Abu Hurairah mendapatkan uang sejumlah ini, 400.000 dari Bahrain, dengan mendolimi seseorang? Qala la. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak. Kemudian ditanya lagi, diinterogasi lagi oleh Umar bin Khattab supaya tidak terjadi pencucian uang. Qala akhadta syai'an bighairi haqqih. Apakah saudara Abu Hurairah mengambil sesuatu dengan tanpa haknya? Qala la. Abu Hurairah menjawab tidak. Kemudian qala fama ji'ta bihi li nafsik. Untuk kamu berapa? Qala Abu Hurairah, apa yang kamu apa untukmu? Terus yang kamu datang, yang kamu bawa sekarang ini, kamu datang, kamu bawa, untuk dirimu berapa? Qala 20.000, 20.000. Ditanya lagi oleh Umar bin Khattab, dari mana kamu mendapatkan uang 20.000 itu? Abu Hurairah mengatakan, kuntu attajiru, saya berdagang. Maka Umar mengatakan,
karena kamu pejabat, ikut berdagang, ikut berbisnis. Undur ra'sa malik, coba ingat-ingat kapitalmu berapa, warizqaka, dan bayaranmu sebagai pejabat kepala pemerintahan. Coba ambil modalmu, kemudian bayaranmu selama menjabat, sisanya itu milik negara. Waj'alil akhar fi baitil mal, dan yang lainnya jadikan milik kas negara, baitul mal, rumah harta perbendaharaan negara. Yakni Umar bin Khattab menutup jalan apa? Yaitu supaya tidak terjadi seorang penguasa berbisnis dengan fasilitas negara. Itu juga termasuk pencucian uang dalam versi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah masalah pertama. Jadi Islam jelas anti pencucian uang. Masalah kedua, mengembalikan hasil rezeki haram pada yang berhak, misalnya hasil dari pencucian uang, ghusul amwal, money laundry, dan korupsi, dan lain-lain. Saya baca di dalam kitab Fatawa Asriyah, fatwa-fatwa kontemporer, dalam kitab Al-Kalimut Thayyib karya Dr. Ali Jum'ah, terbitan Darussalam, di jilid 1 halaman 126, 127, 128, tentang bagaimana orang yang sudah terlanjur melakukan akumulasi harta, pengumpulan harta dari sektor yang haram, dari sumber yang haram. Pertama adalah mengembalikan. Bagaimana mengembalikan? Fa'idha kanat hadihi syakhsiyah i'tibariyah, apabila yang berhak itu adalah lembaga yang berbadan hukum. Artinya ini milik bukan perseorangan, tapi milik suatu lembaga yang berbadan hukum. Gimana singkatnya? Asbaha la budda an naruddaha ila hadhihi sahsiyah al-i'tibariyah. Maka tidak bisa tidak, kita wajib yang melakukan itu mengembalikan harta itu pada lembaga yang berbadan hukum, kementerian, departemen, negara, dan sebagainya. Apabila milik individu, walau kana sahsan muayyanan, apabila harta haram itu yang telah didapatkan oleh pencuci uang dan itu merugikan pribadi seseorang dengan korupsinya, dengan pencucian uang dan kriminal-kriminal lainnya, maka la budda annahu yurji'uha lahu, maka wajib mengembalikan pada yang berhak secara individu, walau sirran, meskipun dengan rahasia tidak menyebutkan namanya. Itu tetap wajib. Karena apa? Karena Islam itu singkatnya menjaga, waqad hafadallahu 'alal a'rad, Allah menjaga harga diri manusia, wa hafadha 'alal amwal, juga menjaga harta manusia. Karena kalau tidak dikembalikan sekarang akan menjadi permasalahan nanti di akhirat bagi pelaku korupsi, bagi pelaku pencucian uang. Dan penyelesaian di dunia itu lebih ringan. Wal i'tizar fid dunya ahwanu minal i'tizar fil akhirah. Permohonan maaf, taubat, mau dihukum, mau diadili,
mau mengembalikan, mau disita dengan kerelaan, mau disita karena memang bukan hartanya. Nah, seperti ini jauh lebih ringan daripada nanti wal i'tidar fid dunya, mengungkapkan uzur, argumentasi, alasan di dunia dengan persidangan, meskipun dijatuhi hukuman, disita hartanya, dihukum, dikenai sanksi pidana, jauh lebih ringan di dunia minal i'tidar fil akhirah, daripada nanti urusan permintaan maaf, penyelesaian di akhirat. Itu jauh lebih berat. Oleh karena itu Syekh Ali Jum'ah mengingatkan supaya diselesaikan di dunia. Itu singkatnya begitu ya. Ini untuk apa? Untuk mengembalikan harta-harta yang bukan haknya. Inilah masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ini masalah hampir sama dengan masalah kedua, tapi ada penyempurnaan, yaitu masalah yang ketiga adalah tema besar yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, terbitan Darul Minhaj, halam jilid 3, 486, 497, 498, 499, ada bab fi kaifiyati khurujit taib anil madhalim al-maliyah, tentang bagaimana orang yang bertobat itu bisa keluar dari kedoliman harta, yakni dari kasus harta-harta hasil kedoliman. Bagaimana bisa keluar? Di antaranya solusi yang diberikan oleh Al-Ghazali ini saling melengkapi dengan fatwa-fatwa ulama yang lain, supaya kita gabungkan untuk melengkapi. Di antaranya adalah Al-Ghazali di sini mengatakan an-nadharul awal, analisa pertama, pandangan yang pertama, fi kaifiyatit tamyiz wal ikhraj, yaitu bagaimana bisa memisahkan, membedakan rezeki yang diterima oleh pelaku itu, oleh pelaku kriminal itu, rezeki yang halal berapa, yang halal mana, yang haram mana. Dia harus memisahkan. Wal ikhraj, dia bisa mengeluarkan, berusaha dengan sungguh-sungguh, diaudit, dihitung, dikalkulasi mana asetnya, rezeki, simpanan, tabungan yang halal dan mana yang haram. Itu usaha orang yang tobat. Wa fi yadihi ma huwa haram, sementara di tangannya ada rezeki haram, ma'lumul ain, dan diketahui barangnya, artinya barangnya ada di rumah, asetnya ada di rumah. Dia harus bisa, bagaimana umpama ada khilafnya sedikit, insya Allah dimaklumi oleh Allah, karena dia sudah berusaha untuk bagaimana bertobat dengan yang sebenarnya. Dia memisahkan harta yang haram dan harta yang halal, min khasbin, dari harta hasil perampasan, au wadi'atin, atau titipan amanah, au ghairih, dan itu dia, kata Al-Ghazali, fa amruhu sahlun, perkara ini mudah, fa'alihi tamyizul haram, maka wajib baginya untuk memisahkan mana yang haram, mana yang halal. Ya. Kemudian tinjauan yang kedua adalah fil masrif. Setelah dipisahkan, dikembalikan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Dr. Ali Jum'ah, diberikan kepada individu, disita, dikembalikan kepada individu, atau dikembalikan kepada lembaga yang berbadan hukum, atau dikembalikan pada negara. Kemudian Al-Ghazali memberikan gambaran yang menambahkan sebagai penyempurnaan fil masrif, untuk disalurkan kemana bila terdapat beberapa rezeki yang tidak jelas siapa yang berhak,
tapi diyakini ini haram, diyakini haram, hasil haram, tapi setelah dihitung ini tidak jelas, lupa atau khilaf atau dia tidak tahu dari mana ini sumbernya, bagaimana yang harus dilakukan. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan bisa disalurkan ilal qanatir untuk pembangunan jembatan, wal masajid untuk pembangunan masjid, wal ribatat untuk pembangunan pesantren, wa masani'i tariqi Makkah dan proyek-proyek jalan di Makkah misalnya. Karena apa? Ini harta yang tidak diketahui hak individunya siapa, hak secara lembaga siapa, hak negara tidak jelas, maka dikembalikan untuk umum. Berarti barang haram, bukan barang haram bagi untuk umum. Kalau dimanfaatkan untuk umum, bagi orang umum tidak haram. Bagi dia itu rezeki haram karena ilegal, tapi setelah dibangunkan untuk umum, bagi orang umumnya tidak haram karena itu hak mereka, hak orang umum. Ya. Kata Al-Ghazali, wa amsali hadhil umur, dan semisal atau sepadan atau yang sama dengan perkara-perkara ini, allati yashtariku fil intifa'i biha, yang bersama-sama memanfaatkan dengan proyek-proyek tadi, kullu man yamurru biha minal muslimin, seluruh umat Islam, liyakuna aman lil muslimin, supaya merata kemanfaatannya untuk umat Islam. Dan apabila disalurkan untuk sedekah dan pembangunan itu harus melalui pemerintah. Kata Al-Ghazali, amma tasadduqu wa bina'ul qanatir, harta yang tidak jelas tadi setelah diaudit, setelah dihitung, yang hak-haknya yang punya hak jelas dikembalikan baik individu maupun lembaga maupun negara, masih ada sisa yang harta yang meragukan, yang diyakini haram misalnya, tapi tidak jelas mau dikembalikan kemana, untuk disodakohkan atau untuk infrastruktur kemanfaatan umum, fayambaghi ayyatawallahul qadi, maka yang mengurusi harus pemerintah, harus di sini hakim agung, yakni pemerintah. Fayusallimu ilaihil mal, maka dia harus menyerahkan harta itu pada hakim agung, yakni pejabat pemerintah. In wajada qadiyan mutadayyinan, apabila menemukan hakim agung yang taat agama, yang taat agama. Nah, ini diserahkan pada lembaga yang dengan diketahui yang punya integritas, ya, yang terkenal dengan integritasnya, ya. Lembaga pemerintah yang terkenal dengan integritasnya, ya. Nah, kemudian ada lagi alternatif lagi Al-Ghazali, atau kalau jumlahnya mungkin tidak fantastis untuk proyek-proyek besar karena itu sisa sedikit, ya, tapi tidak jelas halal haramnya, bisa disodakohkan kepada individu berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi mendapatkan daging kambing yang dipanggang, yang diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi dengan mukjizatnya daging kambing itu yang sudah disuguhkan kepada Nabi, menginformasikan kepada Nabi dengan izin Allah, daging kambing yang telah dipanggang itu menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW, terjadi mukjizat, menginformasikan bahwa
dia kambing ini hasil haram. Apa kata Rasulullah SAW? Ad'imuha ad-usara, berikan makanan kambing ini yang haram, hasil haram, berikan kepada tawanan-tawanan. Bisa disedekahkan. Ini masalah ketiga, ya, masalah ketiga. Jadi tindak pidana pencucian uang ini, kita di sini tidak membicarakan tentang hukumannya. Kalau hukumannya nanti kita akan dibahas, apakah jinayat yang bersyariat atau qanun, atau jinayat hukum kriminal pencucian uang itu dengan pendekatan syariat atau dengan pendekatan undang-undang. Tapi yang jelas yang harus dilakukan diantaranya adalah disita, musadarah, disita, yakni dipaksa untuk mengembalikan kepada yang berhak. Itu jelas, ya. Masalah ketiga. Masalah keempat, hukum karma bagi orang yang melakukan pencucian uang. Setidaknya ada 2 kasus ini. Pencucian uang sektor wisata religi. Saya baca di dalam kitab Ighasatul Lahwan, karya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Masalah yang keempat tentang hukum karma dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelaku pencucian uang. Kitab Ighasatul Lahwan min Masaidi Syaitan, karya Ibnu Qayyimil Jauziyah, jilid 2 halaman 289. Terjadi di negeri Rom, negeri Romawi, pada zaman kekhalifahan Al-Mutawakkil. Ada sebuah gereja. Di gereja itu ada berhalanya yang didesain, dan berhalanya itu ada susunya, puting susunya, ya. Kemudian ada penjaganya. Dari puting susu itu keluar air susu yang sesungguhnya. Maka banyak peziarah yang datang ke sana untuk menyaksikan keajaiban patung di gereja yang susunya keluar, yang susunya itu keluar air susu. Puting susunya itu keluar air susu. Banyak pengunjung dan membawa uang. Membawa uang diberikan kepada penjaga gereja itu. Ternyata setelah diselidiki, pengurus gereja, pelayan gereja, ternyata sengaja membuat lubang dari satu pagar, satu tembok, satu dinding, yang lubang itu dikasih pipa dari timah. Pipa dari timah. Pipa itu dari dalam sampai ke patung itu. Dan timah itu juga diberi kapur supaya tidak kelihatan. Pipanya itu dari timah juga dilapisi kapur, yakni disemen, yakni itu dilabur, ya. Khususnya pada hari raya. Jadi setiap hari raya dibuka
dan diisi dengan susu. Maka susu itu menetes dari patung tersebut, dari teteknya. Dan orang-orang bodoh mengaguminya dan memberi harta yang banyak kepada penjaga gereja itu. Ternyata itu rekayasa orang-orang yang ada di gereja tersebut. Setelah diketahui, maka para pencuci uang itu dengan membuat rekayasa wisata religi yang dusta, maka wisata religi yang ada kedustaan, maka ditangkap. Bahkan di sini disebutkan penguasanya memberikan sanksi penggal leher, bidorbi unukis sadin, dengan memerintahkan untuk memukul, memotong lehernya pelayan di gereja tersebut. Nah, ini jelas. Maka hati-hati para pencuci uang sebelum terjadi tragedi dalam hidup, entah itu hukuman fisik langsung dari Allah, atau hukuman fisik melalui bencana alam, atau hukuman fisik melalui tragedi-tragedi kecelakaan, atau hukuman fisik melalui penyakit. Itu saya ingatkan ya, sangat berbahaya hukum karma dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua hukum karma, saya baca dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, karya Al-Muttaqi bin Khusamuddin Al-Hindi. Kanzul Ummal, hadis nomor 11.603. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di makam Baqi' dan mengatakan uffin, 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 cis, cis, cis. Padahal tidak ada orang lain kecuali satu sahabat yang menyertai Nabi, yaitu Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah lewat di kuburan Baqi' dengan mengatakan uff, 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 mengerutu, yakni Rasulullah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak suka pada salah satu penghuni kubur itu. Kemudian Abu Rafi' menanyakan kepada Nabi SAW tentang kata-kata itu. Rasulullah SAW mengatakan, sahibu hadhil khufrah, orang yang ada di dalam ini lobangan ini, yakni kuburan ini, ista'maltuhu ala bani fulan, telah aku angkat sebagai panitia pengumpul pada keluarga Bani Fulan. Tapi setelah pengumpulan barang sedekah dari Bani Fulan, fakhana burdah, maka orang ini yang ada dalam kubur berkhianat, menyembunyikan, mencuri selimut. Fa'urituha alaihi taltahibu, maka sekarang aku diperlihatkan selimut yang dicuri itu berkobar-kobar api di dalam kuburnya orang tersebut. Hati-hati, pencucian uang akan menjadi api besar di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.